Anissa tengah berjalan di sekitar lorong panjang yang menuju ke pintu keluar. Dia baru saja menyelesaikan dinas hari ini. Dikarenakan masuk shift pagi, jadi dia bisa pulang lebih cepat dari hari biasanya yang biasa pulang malam. Kini waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Ya, meskipun sebelum pulang dia masih harus mengerjakan beberapa laporan tim, juga tugas lainnya terlebih dahulu. Barulah dia benar-benar diperbolehkan pulang dengan tenang. Dering nyaring dari benda pipih yang berada di dalam saku jas Almed berbunyi keras. Anissa merogoh ponsel dari saku dan langsung menempelkan benda pipih itu ke telinga setelah memastikan nama si pemanggil yang tertera di layar. "Assalamualaikum, Rik," sapa Anissa pada orang di seberang sana. "Waalaikumsalam, Nis. Hari ini kebagian si pagi kan?" Suara ceria Rika menyambut sapaan. Ada patah? Tumben nanya, biasanya juga enggak," tanya Anissa sambil berjalan menuju pintu kaca kembar di ujung sana. "Hehe, aku kangen tahu. Bisa enggak kita ketemuan sekarang? Dan kebetulan ada tempat bagus juga nih yang baru aku temuin." Gimana ya?" Anissa melangkahkan kaki melewati pintu kaca geser otomatis hingga dirinya telah berada di luar. "Bolehlah, udah lama juga gak jalan bareng sama kamu. Sherlock aja tempatnya." "Sip deh, aku kirim sekarang ya lokasinya." "Assalamualaikum Umi," ceria Rika dengan suara cempreng khasnya. "Waalaikumsalam," jawab Anissa tenang dan mematikan panggilan. Dia telah berdiri di teras rumah sakit. Kemudian dia beralih mencari kontak bernamakan Egy. "Aku harus kabari dia dulu untuk tidak perlu menjemputku. Sekaligus aku izin juga karena bagaimanapun dia adalah suamiku," gumam Anissa sembari mengetikkan pesan di layar ponsel. Dalam pesan, "Anissa, Egy, hari ini kamu tidak perlu menjemputku. Lagian kamu juga pasti lagi sibuk belajar di perusahaan kan? Dan aku izin untuk keluar bersama teman, jadi pulang ke rumah agak sedikit terlambat." Dan tidak berapa lama ponsel itu bergetar. "Egy, cewek cowok?" Jemari tangan Anissa kembali menari di atas layar mengetikkan kata untuk membalas. "Anissa." "Namanya Rika, kamu udah pasti bisa menebaknya kan?" "Egy, maghrib sudah di rumah." "Anissa." "Iya bocah." Alis Anissa sedikit berkerut saat membaca balasan pesan dari Egy lalu menghembuskan napas panjang. Dia selalu bersikap kayak gini. Padahal aku mengetik cukup panjang. Yang jadi fokus dia hanya satu kata. Benar-benar si judes keras kepala. Suara notifikasi menandakan ada pesan masuk lagi. Anissa memeriksa isi pesan tersebut yang berasal dari sahabatnya. Yang lagi-lagi alis dia dibuat menaut aneh ketika membaca nama kafe tempat pertemuan yang dikirimi Rika. "Kafe Macan Betina. Kok kayak gak asing ya kata Macan Betina ini?" Dia mendesah pelan sambil memencet aplikasi untuk memesan kendaraan roda 4 yaitu taksi online. Beberapa saat kemudian, mobil putih yang diduga taksi online yang ditumpangi Anissa telah berhenti tepat di depan bangunan berlantai 3. Tempat orang-orang menikmati makanan yang biasa disebut kafe. Anissa keluar dari dalam mobil tersebut yang tentunya setelah membayar ongkos. Dia berdiri sedikit mendongakkan kepala menatap tulisan besar di atas bangunan yang bertingkat itu. "Kafe Macan Betina." Ada juga ya nama kafe yang aneh begini. Apa tidak ada nama lain gitu? Terinspirasi dari mana ya orang menamai kafe seperti ini? Apa mungkin orangnya pecinta hewan karnivora? Ocehan Anissa pelan dengan kepala menggeleng tipis beberapa kali, lalu melangkahkan kaki menuju pintu masuk kafe. Begitu langkah dia memasuki pintu kaca dorong itu, Anissa langsung disambut oleh suasana ramai para pengunjung yang rata-rata pengunjung adalah sepantaran dirinya, juga anak remaja SMA dan kantoran. Rame banget. "Selamat datang kakak," sapaan ramah dari pekerja berseragam rapi ala pelayan menyambut kedatangan pengunjung. Anissa pun ikut tersenyum ramah membalas sapaan.
saya sudah janjian sama teman, ucap dia sebelum si pekerja mengajukan pertanyaan yang dibalas manggutan kepala sopan. Silahkan kakak, dan semoga menikmati waktu kakak di sini. Oh, iya. Segera Anissa mengedarkan pandangan untuk mencari keberadaan sahabatnya. Anissa, panggil seseorang yang sangat dia kenal. Suaranya tertelan oleh keramaian alunan musik serta suara ramai orang mengobrol. Sontak kepala Anissa bergerak cepat menoleh ke asal suara itu, yang ternyata meja Rika berada di tengah-tengah. Dia tersenyum sambil berjalan menghampiri gadis tersebut, yang sama-sama tengah mengulas senyuman menyambut kedatangan dirinya. Sudah lama nunggu ya? Tanya Anissa setelah sampai di meja dan mengambil duduk di kursi kosong dekat gadis tersebut. Rika mengibaskan sebelah tangan sebagai jawaban tidak. Malah bisa dibilang kecepatan datang. Anissa terkekeh pelan sembari meletakkan tas ransel ke kursi kosong lainnya. Lalu melihat meja yang ternyata masih kosong. Belum pesan minum atau makanan, Rik? Udah sih tadi, tapi belum dianterin kemari. Kesukaan Umi masih jus melon kan? Tanya Rika yang dibalas anggukan kepala. Sejenak Rika berdiam, kemudian dia bergerak mengeluarkan sebuah kotak berwarna hitam berpita pink dari dalam paper bag, lalu meletakkan secara pelan ke atas meja. Apa nih? Heran Anissa melihat kotak tersebut. Ini kado titipan untukmu, kata Rika menggeser kotak itu ke hadapan gadis yang kebingungan. Dahi Anissa dibuat berkerut masih melirik kotak hitam itu juga menatap Rika secara bergantian. Kado, hari ini kan bukan ulang tahunku. Kak Alan yang memberikan ini untukmu. Mendengar nama yang disebutkan itu, seketika dalam otak Anissa teringat lagi kejadian penculikan yang diperbuat oleh laki bernama Alan itu, membuat jantung dia berdebar oleh perasaan kekecewaan, kesal, marah berkecamuk dalam dada. Kak Alan sudah berangkat ke Jepang, Nis. Dia bilang minta maaf sedalam-dalamnya sama kamu, dan maaf tidak bisa bertemu langsung denganmu karena dia merasa tak pantas dan malu untuk bertatap muka denganmu. Dia bilang sih katanya kesalahan yang telah diperbuat terlalu besar, yang pasti kamu sudah membencinya. Anissa masih hanyut dalam pikiran, yang membuat perasaan marah dia semakin menjadi sehingga tangannya yang berada di atas meja terkepal gemetar, menahan gejolak dalam diri. Nis, teguran Rika memegang tangan yang terkepal itu membuyarkan lamunan. Anissa tersadar dan mengulas senyuman kaku terpaksa. Oh, iya Rik, kok kamu bengong sih? Aku lagi ngomong loh. Cengengesan Anissa menggaruk pipi yang tak gatal. Maaf, tadi kita bicara sampai mana ya? Hembusan napas panjang Rika menatap dalam diam sejenak, lalu membuka mulut untuk bertanya. Nis, sebenarnya ada masalah apa antara kamu dan Kak Alan? Sampai-sampai dia berkata telah membuat kesalahan besar segala. Memangnya kesalahan besar apa yang telah dia perbuat sama kamu? Anissa dibuat tertegun menggigit bibir menahan api emosi dalam diri untuk tidak mengingat lagi wajah jahat lelaki yang sekarang dia benci itu. Tatapan mata Rika memincing curiga akan diamnya dan gelagat gadis di hadapannya. Aneh banget kan dia pindah ke luar negeri secara dadakan gini, kalau enggak terjadi sesuatu yang besar di antara kalian. Bahkan aku lihat kondisinya kemarin cukup bikin miris dan ngenes, kayak orang sakit habis kecelakaan. Banyak banget bekas memar di wajahnya. Bahkan jalannya saja sampai pincang. Lenguh Anissa sudah panas mendengarkan tentang lelaki tersebut. Dan Rika yang melihat itu terbersit rasa bersalah dalam hatinya. Merasa telah menekan Anissa dan mengusik hal pribadi yang tak boleh dia bahas. Rika kembali memegang tangan yang berada di atas meja dan memberinya usapan lembut di punggung tangan itu. Maaf Nis, tidak apa kalau kamu tidak mau cerita. Aku tidak akan memaksa kalau memang itu hal yang sulit untuk kamu ucapkan. Aku membencinya, Rik. Celetuk Anissa memotong ucapan. Rika dibuat tertegun sejenak dan dalam seperkian detik menatap dalam diam mencerna. Kak, kamu benci? Siapa? Kak Alan?
Yang dibalas mangkutan tipis sebagai jawaban iya serta sorotan ketegasan terkandung amarah dari Anissa. Tapi kenapa kamu membencinya, Nis? Padahal hubungan kalian baik-baik saja. Dan Kak Alan pun sangat baik padamu. Terbata Rika tak percaya akan pernyataan tersebut. Anissa membalas menatap netra coklat sahabatnya itu untuk menegaskan bahwa ucapan dia serius. Aku membenci sifat munafiknya. Bukan itu saja. Tapi aku membenci semuanya setelah dia melakukan hal. Ucapan Anissa tercekat dalam tenggorokan tertahan oleh perasaan amarah. Dia menghembuskan napas panjang mengeluarkan kekesalan dalam dada. Aku tidak bisa menceritakan seluruhnya. Tapi yang jelas, lelaki itu bukan orang baik seperti yang kita kenal. Dia itu bagaikan rubah yang licik. Alis Rika menaut, masih bingung akan penuturan tersebut. Memang aku tidak tahu permasalahan apa yang terjadi di antara kamu dan Kak Alan. Tapi setelah melihat reaksimu begini, sepertinya kesalahan Kak Alan sudah sangat mengecewakanmu ya. Aku tidak akan ikut campur yang memang tidak boleh aku campuri kok. Sorot mata Anissa berubah menjadi lebih tenang. Makasih Rik, kamu selalu mengerti aku. Yang diangguki oleh Rika. Iya Nis, tapi BTW minuman kita kok nggak datang sih? Padahal kan udah pesen dari tadi. Dia melihat ke arah pantry di ujung sana. Apa aku samperin aja kali ya? Kemudian dia hendak bangkit dari duduknya. Dengan cepat Anissa menahan tangan gadis itu sehingga duduk kembali. Sebentar Rik, kali aja banyak yang ngantri. Iya deh. Lalu Rika melirik kotak kado yang masih berada di atas meja belum tersentuh oleh si penerima. Terus ini kotak mau diapain Nis? Anissa ikut melirik ke kotak itu. Dibungkus ke paper bagnya lagi, nanti dibuka sama-sama dengan suamiku. Soalnya serasa nggak pantas aja gitu. Aku yang sudah jadi istri orang menerima kado tanpa sepengetahuan suamiku. Ya juga sih, itu jauh lebih bagus Nis. Biar enggak ada kesalahpahaman antara kamu dengan suamimu itu. Rika mengambil paper bag dan memasukkan kembali kotak tersebut ke dalamnya.